Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika pelajar menurut Ibnu Jama'ah bagian yang pertama. Bahwa yang dimaksud pelajar oleh Ibnu Jama'ah adalah pelajar atau orang yang belajar dalam kegiatan belajar mengajar. Ibnu Jama'ah dalam pemikiran tentang pendidikan tampaknya sangat mengutamakan akhlak atau etika yang harus dimiliki oleh para pelaksana pendidikan. Menurut Ibnu Jama'ah, hal ini cukup wajar jika dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat pada waktu itu secara umum, yakni kondisi masyarakat di luar Mesir yang sedang mengalami kemunduran serta kemerosotan moral yang sering dengan mundur dan hancurnya pusat peradaban Islam. Maka upaya pembinaan dan penataan moral para pelajar sebagai generasi yang sangat dibutuhkan di masa berikutnya, karena menjadi sangat penting di mana pemikiran Ibnu Jama'ah tentang pelajar sangat terkait dengan pemikirannya tentang ulama. Menurutnya pelajar yang baik adalah mereka yang memiliki karakter sebagaimana ulama. Menurut Ibnu Jama'ah, pelajar harus memiliki 3 etika sebagai berikut. Bahwa yang pertama, etika pelajar terhadap dirinya. Menurut Ibnu Jama'ah, pelajar sebagaimana seorang guru haruslah memenuhi syarat-syarat yang penting yang terkait dengan dirinya, dan juga mampu memberikan motivasi dan keinginan serta kehendaknya. Dan syarat-syarat ini dikhususkan bagi para pelajar yang menghendaki kedudukan tinggi berupa keutamaan dan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, pelajar harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Di antara yang pertama, mensucikan hatinya dari sifat-sifat tercela, misalnya sifat dengki, hasud, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Hal ini sangat penting bagi pelajar karena hati yang tidak bersih atau suci tidak akan mampu menerima dan menghafalkan ilmu. Mengingat menuntut ilmu menurut sebagian ulama adalah sebagai ibadah haji, maka Ibnu Jama'ah berpendapat bahwa sebagaimana sholat yang merupakan ibadah zahir tidak sah kecuali bila dikerjakan dalam keadaan suci. Maka begitu juga dengan menuntut ilmu harus ditempuh dengan hati yang suci dari segala kotoran penyakit-penyakit hati. Apabila hati itu bersih, maka ia akan memperoleh keutamaan atau memperoleh fadilah dari ilmu itu sendiri. Dan yang kedua, niat yang baik dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena niat adalah syarat pokok dalam setiap amal kebaikan. Maka menurut Ibnu Jama'ah, seorang pelajar harus memulai belajarnya dengan niat yang baik, yakni dengan niat menuntut ilmu karena Allah, dan mengamalkannya, menegakkan syariat, menyinari hati, menghiasi batinnya, mendekatnya diri kepada Allah, serta mengharapkan keridhaan Allah. Sejalan dengan pendapat Ibnu Jama'ah ini,
Profesor Dr. Suwito mengatakan bahwa karena ilmu termasuk sesuatu yang imateri, maka harus disertai dengan niat yang benar agar tujuan menuntut ilmu itu dapat tercapai. Dan sebaliknya, apabila dalam menuntut ilmu tidak disertai dengan niat sebagaimana disebutkan di atas, serta tidak dibarengi dengan semangat yang tinggi, maka pelajar tersebut akan mengalami kegagalan dan kehilangan akan segala tujuan yang dicita-citakannya. Demikianlah kisah etika pelajar menurut Ibnu Jama'ah bagian yang pertama.